Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Dulu ketika gelaran Piala Dunia tiba, kita seringkali sibuk memilih tim favorit dari luar negeri. Ada Argentina dengan Lionel Messi-nya, Brasil dengan samba memikatnya, Inggris dengan fans Premier League atau Italia dengan gaya elegan, hingga Spanyol dengan tiki-taka dan masih banyak lagi, termasuk Portugal dengan Ronaldo-nya. Timnas Indonesia? Bagi sebagian besar pecinta sepak bola tanah air, mungkin hanya jadi harapan yang redup, sebuah mimpi yang terasa jauh di mata. Namun kini, angin segar berhembus di dunia sepak bola Indonesia. Seperti yang pernah diucapkan Ivar Jenner, tim mana yang akan ia dukung di Piala Dunia? Jelas Indonesia. Pertanyaan bodoh apa itu? Dan kini kata-kata itu bukan sekedar penyemangat, melainkan cerminan dari perjalanan luar biasa yang sedang diukir Timnas Indonesia. Dari keterpurukan di masa lalu, kini Garuda mulai terbang tinggi, menjadi fenomena yang tak bisa dipandang sebelah mata di kancah internasional. Dan puncaknya pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu laga paling krusial dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Australia, tim kuat yang dijuluki Socceroos, akan menjadi penghalang mimpi Garuda untuk melangkah ke panggung terbesar antar negara tersebut. Dan apakah Indonesia bisa melakukannya? Lapangan menjawab. Tapi sebelumnya, mari nikmati video ini untuk membakar semangatmu. Beberapa tahun lalu, Indonesia mungkin hanya dipandang sebagai tim pelengkap di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia adalah satu-satunya tim round 3 yang memulainya dari round 1. Saat itu Indonesia harus menghadapi Brunei, tapi potensi besar yang telah kita miliki membuat Brunei berhasil kita kalahkan dengan mudah lewat agregat 12-0. Di putaran kedua kualifikasi zona Asia, di mana Indonesia berada satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina, Timnas mengawali kampanye dengan cukup buruk. Saat hanya meraih 1 poin dari 2 laga awal, usai kalah 5-1 dari Irak dan imbang 1-1 kontra Filipina. Saat itu, banyak fans tim Garuda pesimis bahwa Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi siapa sangka, bersamaan dengan masuknya beberapa pemain tambahan seperti Jay Izzes dan Tom Hai, Vietnam dan Filipina berhasil mereka hancurkan, untuk pada akhirnya membawa Indonesia melaju ke putaran ketiga setelah finish sebagai runner-up grup F, di mana kemenangan 2-0 atas Filipina pada Juni 2024 di Gelora Bung Karno menjadi penutup manis yang mengantarkan Garuda ke fase berikutnya. Sesuatu yang belum pernah dicapai sejak era kemerdekaan, yakni lolos ke round 3. Guru, ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jan! Raktar menusuk kita tetap dan kotak penalti. Masih Raktar, shooting Raktar dan gol! Langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol! Ramadan Sananta! Ramadan Sananta! Memasuki putaran ketiga, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang memiliki pengalaman serta sejarah panjang di ajang Piala Dunia. Selain itu ada juga Bahrain dan China yang dikenal tangguh di level regional. Grup ini pun langsung dijuluki grup neraka karena kekuatan lawan-lawannya. Melihat Indonesia berada di grup neraka, ekspektasi terhadap Garuda awalnya rendah. Dengan ranking FIFA Indonesia yang saat itu berada di posisi 134 dunia. Banyak pengamat memprediksi Indonesia hanya akan jadi tim juru kunci atau maksimal bertarung untuk posisi keempat demi lolos ke putaran tambahan. Namun dengan deretan kualitas pemain keturunan yang terus menambah kekuatan tim Garuda, Timnas di bawah Shin Tae-yong menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar peserta, melainkan penantang serius untuk memperebutkan tiket Piala Dunia. Benar saja, di laga pembuka, Timnas yang bertanding ke kandang Saudi Arabia di King Abdullah Sports City Stadium berhasil mencuri poin dengan skor 1-1. Usai Ragnar Oratmangun sukses menyamakan kedudukan. Hasil ini langsung menggemparkan, mengingat Arab Saudi adalah tim dengan tradisi kuat dan pengalaman Piala Dunia. Memasuki matchday kedua, Indonesia kembali mengejutkan dengan menahan imbang Australia, runner-up Piala Asia 2015 dan peserta tetap Piala Dunia sejak 2006. Saat itu, pertahanan solid yang dikomandoi Jay Izzes dan Rizky Ridho, ditambah penyelamatan gemilang Martin Paes,
membuat Socceroos frustasi. Skor kacamata ini membuktikan Indonesia bisa bersaing dengan tim elit. Setelahnya giliran Bahrain yang Indonesia buat ketar-ketir. Pertandingan ini penuh drama. Indonesia sempat unggul 2-1 berkat gol Rafal Strike. Tapi keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman mengubah nasib dan hasil pertandingan. Gol penyeimbang Bahrain di menit 90+9 memicu protes keras dari PSSI yang menilai wasit memperpanjang injury time secara tidak wajar. Namun meski hanya dapat 1 poin, semangat juang Garuda terlihat jelas. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. Memasuki matchday 4, kekalahan pertama datang di markas China. Saat itu Indonesia tertinggal 0-2 di babak pertama dan hanya mampu menipiskan skor lewat Tom Hai jelang berakhirnya pertandingan. Kekalahan yang kemudian berlanjut di GBK saat Indonesia menghadapi lawan terberat di grup Jepang. Tim Samurai Biru yang diperkuat bintang-bintang seperti Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo mendominasi dengan 4 gol tanpa balas. Kekalahan telak ini jadi pukulan berat dan sempat menempatkan Indonesia di posisi juru kunci sementara. Namun semangat tak luntur dan kemenangan perdana akhirnya didapatkan saat menjalani laga ke-6, bermain kontra Arab Saudi di GBK. Marcelino Ferdinand menjadi bintang dengan brace-nya. Indonesia menang 2-0 dan menempatkan 3 poin. Tapi tak hanya itu. Ini juga sejarah. Ini adalah pertama kalinya tim Asia Tenggara mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Dunia tercengang dan Indonesia naik ke posisi ketiga klasmen. Perubahan wajah baru Timnas. Keputusan PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert pada Januari 2025 menjadi sorotan besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. STY yang menjabat sejak Desember 2019 telah membawa transformasi signifikan pada Timnas Indonesia. Ia berhasil mengantarkan tim ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah, serta mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Pendekatannya yang disiplin, fokus pada pembinaan pemain muda, dan pemanfaatan pemain keturunan berhasil mengangkat performa Garuda dari tim yang sering diremehkan menjadi penantang serius di Asia. Namun setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada November 2024 dan beberapa hasil yang dianggap kurang maksimal di putaran ketiga, PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontrak STY, di mana masuknya Patrick Kluivert bersama tim pelatihnya membawa harapan sekaligus tanda tanya. Akankah bisa Indonesia tampil lebih baik? Selain akan hadir dengan wajah baru, bersama Patrick dan tim pelatih, wajah Timnas Indonesia juga berubah drastis dengan masuknya pemain-pemain keturunan baru. Ole Romeni, Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero. Keempatnya resmi menjadi WNI pada awal Maret 2025. Dan kini keempatnya telah bergabung dengan skuad di Sydney jelang laga melawan Australia pada 20 Maret 2025. Kehadiran mereka pun dinilai bakal menambah kualitas dan kedalaman tim, di mana tentu saja ini akan membuat Garuda semakin kuat. Ole adalah penyerang serba bisa dengan kecepatan dan naluri gol tajam. Sementara Pelupessy adalah gelandang berpengalaman dengan karir yang beragam, mulai dari Eredivisie hingga Championship Inggris. Ia akan memperkuat lini tengah serta memberikan stabilitas untuk tim. Selanjutnya ada Dean James. Ia merupakan bek sayap kiri modern dengan stamina tinggi dan kemampuan menyerang. Ia bisa dimainkan di posisi sayap juga. Sedangkan Emil Audero, ia merupakan kiper berpengalaman yang pernah bermain untuk Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan di Serie A. Ia adalah opsi baru di bawah Mistar, bersaing dengan Martin Paes. Dengan masuknya keempat pemain tersebut, kedalaman skuad tim Garuda akan bertambah, di mana pilihan di setiap posisi akan makin banyak, mulai dari kiper hingga penyerang, di mana itu mengurangi ketergantungan pada beberapa nama saja. Selain itu, kehadiran para wajah-wajah baru pemain timnas seperti Romeni dan James juga bakal menambah opsi fleksibilitas strategi, dan tentu saja semangat baru yang lebih membara. Benar nggak? Perjuangan sampai titik darah penghabisan.
Laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium sekali lagi menurut kami bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah medan tempur di mana timnas Indonesia akan mempertaruhkan segalanya. Istilah titik darah penghabisan menjadi nyata di sini. Saat para pemain Garuda siap mengorbankan fisik, mental, dan jiwa demi 3 poin yang bisa mengubah nasib Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan saja, di bawah sorot lampu stadion yang dingin, para pemain timnas akan menghadapi Socceroos yang didukung puluhan ribu supporter tim Australia. Tekanan akan hadir di tiap sisi, mulai dari kiri, kanan, dan tengah selama 90 menit. Tapi Garuda tak akan menyerang. Di belakang, Jay Izzaz, Mes, Rido akan berdiri kokoh, di mana mereka siap dan rela mempertaruhkan tubuh mereka untuk memblok setiap bola mati. Bahkan jika itu berarti memar atau luka kecil. Di bawah gawang, Emil Audero atau Martin Paes akan terjun ke rumput demi menepis tendangan keras Jackson Irvine dengan tangan gemetar tapi hati membara. Di lini tengah, Joey Pelupessy dan Tom Hai akan bertarung habis-habisan melawan gelandang-gelandang tangguh dan berharap Marcelino, Ole dan striker timnas mampu menciptakan gol lewat peluang sekecil apapun. Kami yakin para pemain akan memberikan segalanya, bahkan jika itu berarti bakal mengorbankan kakinya. Tanya saja pada Kevin Dix yang harus cedera di laga debutnya. Ia tak pernah mengeluh karena semua untuk mimpi Indonesia. Pada akhirnya kalah menang kita harus tetap dukung timnas Indonesia. Sekali lagi, laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 bukan sekadar ujian, melainkan kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru. Hingga 19 Maret 2025, Indonesia saat ini masih duduk di posisi ketiga klasmen grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Kemenangan besok di Sydney Football Stadium bisa mengantarkan Indonesia naik ke peringkat 2. Membuka lebar pintu menuju Piala Dunia 2026, impian yang belum pernah tercapai sejak kemerdekaan. Dengan 4 pertandingan tersisa, termasuk laga kandang melawan Bahrain 25 Maret, China 5 Juni, dan tandang melawan Jepang 10 Juni, perjalanan ini masih panjang. Tapi tiap laga adalah kunci. Di bawah Patrick Kluivert dengan tambahan amunisi seperti Ole Romani, Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero, timnas kini lebih kuat dan siap bertarung. Kick-off besok pukul 16.10 waktu Indonesia Barat akan jadi momen yang tak boleh dilewatkan. Saat Garuda menumpahkan keringat dan mungkin darah demi 3 poin krusial. Menang kita rayakan, langkah besar ke panggung dunia. Kalah kita tetap bangga pada perjuangan mereka yang tak kenal menyerah. Jadi siapkan diri Anda.